Dan saya pada saat itu belum merasakan, ya cuma doa ya doa aja gitu. Mungkin tidak dengan hati ya. Lalu setelah suami saya meninggal, itu saya mencoba, saya buka-buka lagi gitu, saya doa lagi. Itu pun waktu bulan Juni, bulan Julinya saya juga belum rutin gitu doanya. Tapi saya doa mulai Quran. Karena setiap hari itu saya menangis gitu. Setiap hari menangis? Ya, sampai. Pasalnya apa? Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Hari ini kita masuk dalam pojok iman di mana Anda dan saya bincang-bincang tentang pengalaman sebagai kisah-kisah kehidupan. Siapa tahu bisa menjadi master of story yang dibagi-bagi, syukur meneguhkan, dan berbuah bagi kehidupan Anda dan saya. Pada pojok iman kali ini saya kedatangan tamu, seorang ibu yang cantik jelita. Siapa dia? Kita langsung sapa saja. Selamat siang Ibu Yana. Selamat siang Romo Rudi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar? Pasti ya, pergi kemana pun dengan tugasnya. Tapi sekarang enggak, Romo. Oke. Nama Ibu Yana lengkapnya siapa tuh, Bu? Maria Goretti Yanawati Kurniadi. Maria Goretti Yanawati Kurniadi. Yanawati Kurniadi. Panjang banget Panjang. kayak kereta ya, Bu ya? Oh iya. Bapaknya masinis dulu. Bukan masinis. Tapi bukan ya. Oke, namanya panjang, biasa dipanggil Yana. Ibu Yana ya. Ya. Ibu paroki mana ya, Bu ya? Paroki Pulau Gebang, Gereja Santo Gabriel. Paroki Pulau Gebang, Gereja Santo Gabriel. Ada di mana tuh dalam peta, Bu? Pinggiran Jakarta. Oh, pinggiran Tapi Jakarta. belum sampai Bekasi. Belum sampai Bekasi. Ya. Oh, pinggiran Jakarta Timur ya. Ya, betul, Takut Jakarta Timur. Luar biasa. Aktivis sehari-hari? Ibu rumah tangga dari 2 anak. Ibu rumah tangga dari 2 anak. Ya. Nama suami? Nama suami Yohanes Suwardi Setiawan. Nama anak? Stella Yovita Arya Putri dan Billy Grazia Arya Putra. Oh, nama pembantu? Nggak ada ya? Nggak ada pembantu. Iseng. Baik saudaraku, Bu Yana ini kita ajak undang di tempat ini untuk bincang-bincang tentang kerahiman ilahi, di mana Yesus sekolah andalanku itu benar-benar memikat banyak orang, termasuk pengalaman Ibu Yana sendiri. Kita akan tanya ya, kenapa Bu Yana bisa jatuh cinta dengan kerahiman ilahi? Makanya, gimana Bu? Ya Romo, saya itu berdevosi kepada kerahiman ilahi kurang lebih tahun 2019 bulan September gitu. 2019 Septemberan. Belum lama dong ya kira-kira ya? Ya, Belum setahun ya? Agustus September lah gitu. Devosan baru. Setelah suami saya meninggal. Setelah Suami suami saya meninggal. Iya, suami saya meninggal tanggal 21 Juni 2019. Nah, sebenarnya saya sudah mengenal kerahiman itu lewat suami saya karena dia devosan terlebih dahulu. Oh, suami devosan. Ya, devosan. Tahunya dari mana, Bu? Tahu karena dia selalu suka ingetin saya gitu, jam 3 ke Bangka gitu kan. Dia di kantor, saya di rumah. Cuma Terus itu kadang-kadang saya koronkan? bolong-bolong gitu. Lo kata di telepon. Iya, kadang Bilangnya iya dong. tanggung gitu. Tapi nggak pas gitu. Oh, jadi Nah. sebetulnya suami sudah ngingetin. Iya. Makanya di situ tahu bahwa suami adalah devosan Iya, kerahiman ilahi. Dan saya pada saat itu belum merasakan, ya cuma doa ya doa aja gitu. Iya. Mungkin tidak dengan hati ya. Lalu setelah suami saya meninggal, itu saya mencoba, saya buka-buka lagi gitu, saya doa lagi. Itu pun waktu bulan Juni, bulan Julinya saya juga belum rutin gitu doanya. Belum. Tapi saya doa mulai Quran. Karena setiap hari itu saya menangis gitu. Setiap hari menangis. Ya, sampai Pasalnya apa? apa ya? Karena suami saya itu meninggalnya Duka kan cita, mendadak.
Iya, mendadak. Tapi semua orang meninggal mendadak loh, Bu, nggak ada yang rencana. Iya, tapi kan ini karena berangkat ke kantornya sehat. Oh iya. Kemudian saya dikabarin dia nggak ada gitu di Berangkat kantor. kantor sehat, tiba-tiba. Iya, gitu. Saya Ya. dapat kabar dia meninggal, jadi meninggalnya di kantor. Nah, nangis tiap hari itu ya? Setiap hari Romo menangis, Nggak rela atau emang masih shock? merasa apa ya? Kok saya nggak peka pada saat-saat terakhir gitu. Biasanya kan kata orang saat-saat berapa lama sebelum meninggal itu kan ada tanda-tanda. Nah, setelah dia pergi saya baru apa namanya mengingat kembali gitu. Oh iya ya, ternyata tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada, Sudah ada ya? cuma saya tuh kok nggak peka gitu. Belum peka ya? Nah, dan jujur aja saya merasa Tuhan kok kayaknya seperti ini yang saya dapat. Padahal 2 minggu sebelum suami saya meninggal itu kami lagi bahagianya gitu. Bersyukur karena anak saya yang pertama itu kan selesai lulus S2 dari beasiswa. Kemudian yang kecil itu lulus S1 dan mereka berdua itu dapat pekerjaan yang lumayan bagus gitu. Jadi istilahnya ya udahlah, kami mau menikmati sisa hidup berdua. Dan suami saya itu harusnya Desember 2019 itu kan pensiun. Nah, jadi setelah pensiun rencananya saya mendampingi dia untuk ikut kemana-mana dia mau melayani seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya mulai kebetulan di paroki kami ada muncul komunitas kerahiman ilahi. Oh ya, ada ya di paroki ya. Ya, nah, saya ikut setiap Jumat kedua dan keempat. Sambil nangis nggak? Tapi yang jelas setiap kali doa kerahiman jam 3 itu pasti nangis. Oh ya, setiap jam 3 doa kerahiman. Sekarang baru kerasa gitu ya? Iya. Dan nggak bolong-bolong? Enggak. Oh, puji Tuhan. Enggak bolong. Sampai kemarin. Sekarang ini ya. Sampai kemarin. Dan itu sadarnya setelah ditinggal suami ya? Atau malah ini warisan suami sebetulnya yang berharga? Warisan suami gitu ya. Nah, terus kan waktu novena yang Romo pimpin itu novena kerahiman saya juga ikut. Novena kerahiman. Ya. Lalu pas hari ketiga itu saya baca ya Romo. Pas hari ketiga itu kan di sini di buku harian Suster Faustina itu mengatakan begini. Hari ini bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia, dan benamkan mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa ini memberikan penghiburan kepadaku di sepanjang jalan salib. Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Nah, nggak tahu kenapa setelah novena ketiga itu selesai, saya tuh ada perasaan yang apa ya, yang selama ini menurut saya tuh kayaknya membebani saya. Itu bisa lega gitu. Plong gitu. Apalagi kan kalau dia bikin renungan gitu kan. Betul. Terus saya pikir begini, di dalam buku ini jiwa-jiwa yang setia itu menjadi penghiburan buat Yesus sendiri pada saat di jalan salib gitu. Lalu kok saya egois banget, saya masih suka menarik-narik suami saya gitu ke dalam ke dalam kehidupan saya yang nyata. Saya selalu begini, ayo dong Pak, tolong dong, kamu tuh selalu menyelesaikan masalah, pasti selesai dengan baik gitu. Tolong saya dong di saat saya kesulitan, saya selalu minta dia ikut bersama saya. Dan padahal kan dunianya sudah beda gitu. Nah, setelah ikut novena kerahiman yang hari ketiga itu, saya mulai disadarkan gitu, oh saya jahat banget ya, saya masih mengikat kehidupan suami saya yang sebenarnya harusnya dia sudah bahagia di surga gitu. Diloskan lah ya, diikhlaskan bahasa kita. Jadi artinya dari sejak meninggal sampai hari ketiga novena itu, saya baru bisa ikhlas Romo, jujur aja. Jadi rasanya ada setelah membaca tadi tuh ya buku harian Santa Faustina ya, bahwa jiwa-jiwa orang saleh dan setia ini adalah penghiburan untuk Yesus Kristus dalam sengsaranya. Itu bagus sebetulnya. Iya, saya kan menikah 30 tahun. 30 tahun. Sebelumnya lama juga ya 30 tahun. Iya, dan saya imamat aja baru 21. 30 tahun. Tapi awet muda ya Ibu ya, luar biasa. Muda ya. 30 tahun.
Kalau awet tua biasalah. Awet muda jarang. Oke. Jadi pada saat itu mulai mengikhlaskan, Ya. habis mengikhlaskan, apa yang dirasakan lagi secara pengalaman rohani? Jadi gini, kalau waktu suami saya meninggal, Iya. saya tuh merasa nggak pede hidup menjalani hidup ini sendiri gitu. Iya. Tapi setelah itu saya merasa dikuatkan Iya. bahwa segala sesuatu yang saya benamkan dalam kerahiman Allah, Iya. kerahiman ilahi, entah itu hasilnya melalui yang kita alami itu secara manusia, kadang kan bikin kita kesel, Iya. kadang bikin kita sukacita gitu. Iya. Tapi apapun itu bentuknya, saya percaya bahwa itu yang terbaik buat saya gitu. Waduh, luar biasa. Ya, sekalipun itu menyakitkan. Iya. Suami diambil kan menyakitkan gitu. Iya. Tapi nanti kan ketemu lagi. Ya, Ya, dalam keabadian. Asal jurusannya sama. Ya, betul, Surga, nah itu. dan itu kita cari bersama ya. ya, betul. Jurusan Ardi ini pasti udah surga dong ya. Amin. Pak. Devosan loh, kerahiman ilahi. Ya. Apalagi dia tadi dikatakan sebagai orang yang saleh dan setia, menyenangkan Tuhan. Dan sekarang Bu Yana mulai ditobatkan ya, Ya, dari pengalaman suami ya. ditobatkan dan punya pengampunan. Dan punya pengampunan itu yang paling penting ya, luar biasa. Ya. Bayangin saudara-saudara ya, artinya pengalaman kehilangan, ditinggalkan, apalagi mungkin masih cinta-cintanya, masih tadi bilang pengen menikmati masa pensiun, ternyata semuanya direnggut karena pengalaman kematian. Dan itu harus dialami sebagai yang tidak pede kan? Karena gak kuat hidup sendirian. Lain dengan pastor ya, yang hidup sendirian, dia udah kuat dari awalnya. Ini bercanda ya Bu ya. Ya. Tapi Ibu Yana akhirnya mencoba untuk kuat, bangkit lagi. Dan dia menemukan justru dalam devosi kerahiman, Ilahi. dalam novena hari ketiga. Ya. Dan sampai sekarang Bu Yana menjadi devosan ulung dong Bu ya. Nggak ulung sih Romo, baru Apa masih itu? belajar. Belajar ya. Paling nggak segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya selalu saya kaitkan dengan kerahiman ilahi. Kerahiman. Anak-anak diajarin juga nggak nih kerahiman? Belum. Belum ya. Jadi tugas ibu nih nanti ya. Ya. Habis suami oke, istri oke, nanti juga anak-anak juga ya. Iya, Romo. Jadi ada pengalaman oke dong nih ya. Ya, paling tidak setelah saya berdevosi kepada kerahiman ilahi, Ya. saya itu punya punya rasa bisa cepat mengampuni orang gitu. Karena saya pikir saya juga harus mengampuni diri saya sendiri. Iya. Dengan pengalaman ditinggal suami, Iya. saya nangis setiap hari karena menyalahkan diri sendiri. Kadang menyalahkan Tuhan, kadang menyalahkan suami, kok kamu tega tinggalin saya gitu dalam kondisi yang kita lagi bahagia gitu. Karena kan jujur aja saya kenal dengan suami saya tuh dari masih umur belasan. Oh ya, Ya, kami sama-sama legioner. SMP gitu. Ya, karena kami bertetangga. Oh, tetangga. Sama-sama Legio Maria, satu presidium dan sama-sama perwira. Kalau orang Jawa bilang pekgo ya, ngepek tonggo. Tetangga sendiri ya. Oh, dari belasan itu kenal. Ya, Terus mulai jatuh cintanya saat Legio Maria atau bukan? ya. Mulai ya di situ ya. Wah. Tapi udah kenal dari umur 15, jatuh cinta umur 25 kok. Oh, 25. Tapi kenalnya udah lama ya. Kenalnya sudah lama. Wah, luar biasa nih. Jadi ya saya pikir, saya kan udah kenal bagaimana suami saya itu setia kepada Yesus, Ya, kepada ya. imannya gitu. Kok saya masih ragu kalau Iya. dia itu ditempatkan bakal dapat tempat yang bahagia di No, surga. no, ya. Ardi itu sendiri sudah ada di surga. Ya, Dia menjadi itu. pendoa kan. Justru dalam novena itu Bu Yana harus yakin. Keyakinan kita kan setiap orang Kristiani yang meninggal di dalam Tuhan, hidupnya saleh, setia, dia bakal jadi pendoa di sana, justru menjadi aset investasi kita dong, ya kan? Amin, Romo. Amin ya. Dan sekarang merasa ditemukan ya. Betul. Udah ikhlas dong nih ya. Ya, betul. Udah lega ya. Sudah lega. Udah harus bangkit lagi ya. Ya, Memang tidak mudah saudara-saudara ya, apalagi suami istri itu juga sama kok. Biasanya suami istri salah satunya dipanggil, apalagi mendadak begitu ya. Kadang-kadang ada ketidakrelaan. Tetapi inilah rencana Tuhan ya Bu ya. Misteri hidup tidak ada yang tahu. Kita kapan dipanggilnya tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas
rencana Tuhan harus kita tanggapi dengan iman juga ya. Betul. Jadi sekarang penuh pengharapan lagi ya. Ya, karena jujur aja kalau belum bisa ikhlas, Iya betul. dalam pelayanan pun saya nggak maksimal. Udah berapa tahun sih? Makanya, Setahun udah belum? belum Pak, ditinggal? tanggal 21 Juni ini. Iya belum Ya. ya. Jadi memang belum setahun, belum 2 tahun. Nanti orang udah 1000 hari juga sama kok saudara-saudara. Tapi yang penting ini tadi yang menarik ya, pengalaman iman ketika orang sudah ikhlas segala-galanya dan tahu bahwa riwayat suaminya pun ternyata menurut catatan Santa Faustina dalam devosi kerahiman menjadi sukacita, hiburan, kegembiraan bagi Tuhan Yesus dalam sengsaranya. Ini luar biasa. Saudara-saudara, dengan kata lain, jangan sia-siakan devosi kerahiman. Mari kita ambil jalan kerahiman ya. Kalau Bu Yana mengalami, setelah saya kerahiman ilahi, saya bisa lebih banyak mengampuni. Mengampuni sesama dan mengampuni dirinya sendiri yang punya banyak pemberontakan. Kan bagus ya. Buku setebal ini dibaca juga nih Bu? Dibaca tapi belum banyak. Belum banyak ya, nggak apa-apa karena 1000 halaman ya. Ya. Kalau saya sudah membacanya juga ya. Iya, kalau Ardi udah baca berapa kali? Oh iya pasti. Dan saya kira Andi hari ini menyaksikan juga ya. Tegar, bagus. Dan kamu harus meneruskan. Ini kan warisan suami ya, yang juga harus diwariskan kepada anak-anak. Iya. Tugasnya Bu Yana ya. Iya. Menarik sekali. Ada pantun? Makan ketupat, minumnya jus, tetap semangat melayani Yesus. Wih, luar biasa. Itu pantun yang biasa kubawakan. Luar biasa, menarik. Baik, terima kasih Bu Yana atas sharing yang luar biasa. Dan sungguh ini bisa menghibur saudara Anda dan juga kebersamaan kita dalam pojok iman ini. Saudara sedang terkasih, ke pasar beli kecapi yang ngejualnya Pak Kumis. We are really happy with you guys. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman.